Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 63 dengan dosen pengampu Ibu Ria Febrina SS MHUM. Nah, saya sendiri adalah Febri J. Yusra Andini BP 191025 1000 per 9 dan teman saya Anisha dengan BP 191025 3004 dan yang terakhir teman saya Anissa BP 191025 1040. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, karya semi ilmiah, karya non ilmiah, contoh karya ilmiah, sistematis, diksi atau pilihan kata, ejaan, kata hubung, dan hal-hal yang ditemukan pada karya ilmiah itu sendiri. Kelas selanjutnya adalah penjelasan tentang jenis-jenis karya ilmiah, karya semi ilmiah, karya non ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya Anisha. Nah, yang terakhir adalah penjelasan tentang sistematis, diksi atau pilihan kata, ejaan, kata hubung, dan hal-hal lain yang ditemukan yang akan dijelaskan oleh teman saya Anisha. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Nah, karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang ada. Nah, biasanya karya ilmiah tersebut berisikan tentang data, fakta, serta solusi mengenai suatu masalah yang akan diangkatkan nanti. Penulisan karya ilmiah itu sendiri dilakukan dengan secara beruntun dan sistematis. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan. Yang ketiga yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang keempat, disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau dokter yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Jenis-jenis karya semi ilmiah yang pertama yaitu future adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Biasanya gaya bahasa khas yang digunakan pada future yaitu gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam majas di dalamnya. Yang kedua, artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel bisa berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Yang ketiga, opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Yang keempat, resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Yang kelima, editorial. Editorial merupakan salah satu rubrik khusus yang terdapat di dalam suatu media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Jenis-jenis karya non-ilmiah yang pertama yaitu puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama, seperti fonestetik dan simbolisme bunyi, untuk membangkitkan makna tersirat atau menggantikan makna nyata yang biasa-biasa saja atau makna tersurat. Yang kedua, cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri atau rangkaian insiden yang terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Yang ketiga, dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Yang keempat, novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku.
kedua, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai perbedaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Yang pertama yaitu dari segi sistematika. Dapat dilihat pada tabel, sistematika pada karya ilmiah yaitu berurutan menggunakan metode yang sudah ditentukan, terdiri dari bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi, hasil penelitian, penutup, serta bagian penunjang, serta unsur-unsur dapat diidentifikasi. Sedangkan sistematika pada karya semi ilmiah dapat berupa fakta, opini penulis, terdiri dari bagian judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dan sistematika pada karya non-ilmiah tidak harus berurutan, dapat berupa alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Juga unsur-unsurnya tidak dapat diidentifikasi, terdiri dari tahap orientasi, konflik, klimaks, dan antiklimaks. Yang kedua itu dari segi diksi. Diksi pada karya ilmiah yaitu berupa formal atau baku, dan juga sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan diksi pada semi ilmiah itu berupa formal dan populer, dan diksi pada karya non ilmiah itu tidak baku, cenderung santai, menggunakan makna hiasan, konotatif dan populer. Segi ejaan. Ejaan pada karya ilmiah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan ejaan pada karya semi ilmiah menggunakan kalimat yang kurang efektif. Sedangkan ejaan pada karya non ilmiah itu tidak sesuai dengan EYD. Yang keempat yaitu kata hubung. Pada karya ilmiah, kalimat efektifnya tidak menggunakan kata hubung yang bertentangan, juga menggunakan kata hubung yang tepat dan teratur. Pada karya semi ilmiah, menggunakan kata hubung intrakalimat yang teratur. Sedangkan pada karya non ilmiah tidak dibatasi penggunaan kata hubung. Yang kelima yaitu bentuk. Bentuk dari karya ilmiah dapat berupa jurnal, makalah, skripsi, dan tesis. Pada karya semi ilmiah dapat berupa artikel dan opini. Pada karya non ilmiah dapat berupa cerpen, novel, dan dongeng. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan pada karya ilmiah tidak mengejar keuntungan pribadi. Pada karya semi ilmiah bertujuan tidak menguntungkan bagi penulis. Sedangkan pada karya non ilmiah tidak memuat hipotesis. Adapun persamaan dari karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Yang pertama itu sama-sama ditulis atau dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang. Kedua, sama-sama merupakan hasil karya berupa tulisan. Yang ketiga, merupakan hasil karya yang dihasilkan melalui kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan melalui tulisan kepada pembaca. Baiklah semuanya, itu tadi adalah merupakan penjelasan dari kami kelompok 2 tentang apa itu karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, karya semi ilmiah, karya non ilmiah, contoh karya ilmiah, sistematisnya, diksi atau pilihan kata, ejaan, kata hubung, dan hal-hal lain yang ditemukan pada karya ilmiah. Baiklah, di penutup ini saya akan menyampaikan maaf jika pada penyampaian materi kami kali ini terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan, dan sebelumnya saya memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.